kejauhan, seorang lelaki yang sudah cukup tua terlihat mengayuh sepeda dengan membawa dagangan yang dibawa. Perlahan namun penuh dengan harapan-harapan, sepeda di kayu menyusuri jalan-jalan melalui keramaian di sisi lalu lalang kendaraan bermotor yang seperti mengajaknya untuk berlomba, mengejar waktu dan menghabiskan dagangannya demi sedikit keuntungan. Namanya Pak Edi. Di usia tuanya masih melakukan pekerjaan sebagai penjual cikrak, kurungan ayam, dan beberapa peralatan lain yang terbuat dari bambu. Saat matahari mulai memberikan sinarnya, Pak Edi mulai mempersiapkan dagangan dan membawa dengan sepeda tuanya. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu perumahan ke perumahan lain, semua dijelajahi tanpa kenal lelah. Keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya pun tak dihiraukan. Seperti inilah Pak Edi mengawali hidup setiap hari. Pekerjaan sebagai penjual keliling telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Barang dagangan yang memenuhi sepeda masih terlihat utuh. Karena tempat terbatas, maka barang dagangan yang dibawa juga terbatas. Meskipun sehari-hari hidup menyusuri jalanan, tidak pernah tersirat dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan sebagai penjual keliling. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak Edi terus mengayuh sepeda sampai ada pembeli yang menghentikannya. Terkadang Pak Edi harus turun dari sepeda karena jalan menanjak atau sekedar menawarkan dagangannya. Tidak semua orang mau membeli dan membutuhkan barang-barang yang dibawa Pak Edi, karena cikrak dan kurungan ayam bukan kebutuhan primer. Pak Edi 56 jualan kurungan ini, kurungan cikrak tomblok. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Edi. Keahlian yang dimiliki pun hanya sedikit. Sewaktu masih muda, beberapa aktivitas biasa dilakukan, tetapi karena peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya, membuat keadaan fisik Pak Edi menjadi semakin lemah. Setelah menjalani perawatan, Pak Edi kembali berjualan dengan keterbatasannya. Hanya dengan sepeda tuanya, Pak Edi berkeliling. Sangat jauh jarak ditempuh dalam satu hari, melalui perkotaan, pedesaan, bahkan melalui jalan-jalan yang belum pernah dilaluinya. Panas matahari terus menyengat tubuh, sementara barang dagangan belum ada yang terjual. Kering di tenggorokan membuatnya tak mampu berbicara banyak, hanya sekedar lewat saja untuk menawarkan dagangannya.
Nggak tentu. Jam 6 ya jam itu tengah itu macam pasti. Kalau pulangnya jam 3 jam 2 jam tinggal. Nggak tentu. Banyak ndak habisnya. Yang beli yaitu wajak ya, lelaki, bulawang. Hanya sedikit orang yang menggeluti pekerjaan sebagai penjual cikrak dan kurungan ayam dari bambu. Walaupun terlihat ringan, tetapi sangat jarang orang membutuhkan barang-barang yang dijual Pak Edi. Selain keuntungan yang didapat dari hasil penjualan hanya sedikit dan diperoleh jika ada yang membeli. Biasanya dalam satu hari hanya beberapa barang dapat dijual, sementara kebutuhan hidup semakin besar dan meningkat. Debu yang menghampiri wajah tak menyurutkan kayuhan Pak Edi untuk terus menjual dagangannya. Karena kesabaran dan ketekunan. Di sebuah tempat, beberapa orang memanggil, melihat-lihat, dan menawar dagangan Pak Edi untuk kemudian membeli beberapa. Walaupun tidak banyak, setidak-tidaknya ada yang terjual. Dengan senyuman, Pak Edi kembali mengayuh sepeda menyusuri jalan, berkeliling dengan sepeda tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pelanggannya tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Edi terus bekerja menyusuri tiap jalan. Barang dagangan di belakang dan sepeda tua yang ditumpangi dengan kayuhan-kayuhannya membuat roda terus berputar seiring dengan perputaran waktu setiap harinya. Dulu pekerjaan sehari-harinya adalah menjual parut. Namun karena kesulitan dalam hal menjual, akhirnya Pak Edi mengganti dengan menjual cikrak dan kurungan dari bambu. Ya kalau cukup ya cukup ya. Tak 2 tahun capek. Berhari-hari terus langsung muter terus ya. Sampai sekarang, beberapa yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjual keliling. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan dengan keletihan sebagai seorang penjual keliling, Pak Edi merasa lebih sehat karena bergerak setiap hari. Kalau bawa sedikit itu ya habis, kalau bawa ke atas mentek setiap hari. Paling jauh ya wajak gitu, wajak, delegi, bulawang paling jauh. Pokoknya sudah nyekolahkan anak saya sudah cukup untuk Melihat Pak Edi yang terus bekerja, berkeliling menjual dagangannya, sang istri tidak tinggal diam.
Dengan kemampuannya, istri Pak Edi membantu memenuhi kebutuhan dengan bekerja sebagai pengrajin parut. Pekerjaan ini telah dilakukan semenjak kecil karena lingkungan di sekitar rumahnya banyak yang menjadi pengrajin parut. Tidak mudah untuk membuat parut. Ketelitian dalam prosesnya sangat diperlukan sehingga menghasilkan parut yang berkualitas. Ya masak, ya bersih-bersih ya buat itu. Kalau sudah selesai masak, bersih-bersih baru itu kerja. Ya dulu SD kelas berapa sudah bisa itu Mas, nutupi sudah bisa. Dulu kan gitu. Ya kalau gini loh Mas ya, kalau saya itu pernah saya kerja itu ya seharinya itu hasilnya bapaknya itu dibuat sehari, terus dibuat itu beli apa-apa, terus nanti kalau punya saya sudah ngumpul itu saya buat brek biar sekolahnya. Nah, saya buat apa gitu loh. Jadi sehari-harinya bapak yang cari, terus misalnya kebutuhan itu terus kayak wis jero gampangnya kebutuhannya kurang cukup, saya jual, saya buat nutupi yang itu. Jadi dua-duanya ini kerja semua. Satu persatu kawat-kawat kecil dipasang di atas sebuah kayu kecil untuk kemudian diatur membentuk barisan yang siap digunakan sebagai parut. Demikianlah setiap harinya istri Pak Edi dengan peluh menetes membuat parut walaupun hasil yang didapat tidak banyak. Ini sih Bu ya. Saya Malang. Iya, asli Malang. Ini tadi kan saya tahu bapaknya jualan. Oh iya iya. Kurungannya, sarangnya. Ya, iya. Itu ya Bu ya. Tadi saya ngejar-ngejar ternyata bapaknya udah pulang. Oh iya. Dia cuma mau main-main. Ya enggak apa-apa. Iya. Namanya itu siapa Bu? Ibu Siti Kudaisa. Oh, jadi panggil Bu Siti aja ya? Ya enggak Biar apa-apa. enak. Ibunya sendiri kerjanya apa Bu? Saya buat parut. Buat parut, oh yang buat kelapa itu ya? Iya. Oh, itu buat sendiri apa? Buat sendiri. Buat sendiri. Bu, kan ibunya bisa buat parut. Ya. Saya boleh minta ajarin nggak? Ya bisa kalau Mbak mau. Oh iya, boleh. Ya. Ini buat apa Bu? Kalau yang ininya? Ini petil buat. Oh iya. Ininya harus lurus gini Bu? Apa terserah gitu? Ini kan Mbak lo, kan sudah ada lubangnya. Oh iya. Terus nancepin di Kalau sininya? gini ya, ini kan agak ada ukurannya. Kalau panjang ya lebih kuat, kalau tak panjang ya cepat putus. Iya patah. Nah, silakan Mbak. Coba. Pegangnya ini di sini. Ya. Ininya sini. Ya. Ini seberapa Bu? Balik, Pak. Oh, balik ya. Oh gini. Ini pegang gini. Oh. Nah, Gini ya. ya.
Ini agak ke sini, agak ke sini. Nah, udah. Oh, Ditaruh di situ, di lubang. segini Bu ya? Ya, sudah. Keras ya. Kawatnya keras. Terus. Iya. Nah, gini jangan dipaksa. Ya, terus. Oh iya. Bisa akhirnya. Suara yang muncul saat membuat parut menjadi pengiring dalam sebuah rumah kecil sederhana penuh dengan harapan-harapan. Sedikit demi sedikit, beberapa parut telah selesai, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat sebuah parut. Jika dijual pun, hasil yang didapat tidak banyak. Banyak kendala yang ditemui dalam membuat parut, terutama dalam bahan atau kayu yang sulit diperoleh. Bahannya pokok itu kayu. Itu yang sering menyusahkan nih kayu. Kalau kawat sekali-kali cuma mau hari rioyo, hari raya, terus mau Natalan biasa. Itu kawatnya agak bingung mencari. Kalau modal sama keuntungan Bu, selisihnya menurut Ibu gimana Bu? Kalau biasa-biasa ya 6 ya 7 gitu. Kalau kondisinya itu sehat, gak keluar, gak mau kemana-mana, bisa 11, 12, tapi ini kan sudah capek. Tidak berbeda dengan Pak Edi, istrinya pun selalu tekun dan sabar, juga bersemangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Tidak ada kata libur bagi mereka. Waktu yang kosong selalu dimanfaatkan untuk bekerja. Kayuhan-kayuhan, suara-suara pada saat membuat parut selalu memacu Pak Edi dan istrinya untuk melangkah, menelusuri setiap keinginan yang harus dipenuhi. Walaupun keringat selalu membasahi dan hasil yang didapat hanya seadanya, Pak Edi dengan cikrak dan kurungan bambunya, sang istri dengan parutnya. Ya itu aja, buat cukup ya cukup, enggak ya enggak. Kalau menurut kebutuhannya banyak ya enggak cukup. Tetapi yang nyekolah arek itu butuh terus saya. Oh ya sering, ya gak dapat uang belum ya tahu saya ya apa rezeki ya pangeran sing kayak iku lho nggih ngoten. Bapak, Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV, dan ini ada sedikit tambahan. Ya, semoga bisa membantu meringankan beban Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Ya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja, namun mendapatkan hasil yang sedikit, bantuan dapat dikirimkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah fenomena orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang selalu bekerja keras walaupun mendapatkan hasil sedikit. Dengan tenaga yang seharusnya digunakan untuk beristirahat,
Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Bu, ini kan udah sore, terus saya juga mau pamit pulang dulu ya Kak ya. Makasih ya Mbak. Iya, ke depan. Ya, ya. Oh, ya, ya. Saya pamit pulang dulu Ya, Bu. sama-sama. Ya, oh ya. Mari Pak Bu. Ya, ya.